Ya hal yang kayak gini ya yang akhirnya bikin saya tuh delete TikTok. Bukan karena saya nggak jago di TikTok ya, karena pada kenyataannya saya sudah pernah FYP dengan 2 juta views. Tapi saya lebih mau ya agar konten kali ini lebih menyadarkan para orang tua untuk segera memperhatikan anak-anaknya. Wis saiki wis mulya wae kowe apalno ping pingan. Lek kowe wis rada apal ukur-ukur lho rasa. Rene omne. Umur 2 meter wis 2 meter ki potongan dadi 4. Kuwi kok potonge pirang sentinan kuwi? 4. Nah. Lah iya potongan 4 ukurannya sak potongane dadi pirang senti? Nek 2 meter. 6 4. Kowe kok SMK ngendi? Ya lulus. Ora kowe SD dhisik yo kok. Lek kaya ngene iki piye, Pak? Apa ya? Apa tangan bulan. Sinau kan angel to ya. 6 tambah 10. 6 tambah 10. 60. 6 tambah 10 berapa? 60. 30. Sejauh mana sih kecerdasan si anak? Jangan-jangan anak kamu ternyata salah satu pengguna TikTok yang sukses bikin otaknya itu hanya sebesar biji semangka. Kalian tahu nggak, anak zaman sekarang itu ternyata peduli banget ya sama yang namanya penampilan. Gayanya kece, pakaiannya branded. Meskipun ya naiknya cuman Beat atau Supra bapak gue. Tapi gaya, penampilan, tampil cantik atau ganteng, itu udah jadi nomor 1 ya buat mereka. Beda banget ya di zaman saya yang penampilannya tuh buluk-buluk, tapi kemana-mana naiknya Ninja 250 atau ya Tiger Picek. Saya ngerti tren tiap tahun, tiap generasi itu pasti berbeda. Tapi kalau tren tersebut itu bikin orang males, bikin orang bego, dan ngikutin standar yang konyol, seperti contohnya tuh standar TikTok, ya mau dibawa kemana generasi anak kita nanti? Kalau generasi kita yang usia 20-30 tahunan ini sibuk menyalahkan orang lain atas pendidikan si anak yang nggak bener, nyalahin guru, nyalahin kepala sekolah, nyalahin ekonomi yang nggak mampu, nyalahin lingkungan sosialnya yang nggak bisa dukung dia, ya kita harus sadar ya bahwa semuanya itu kesalahan kita. Generasi usia 20-an dan usia 30-an yang udah punya anak. Dimana 30 atau 40 tahun lagi, atau Indonesia emas di 2045, ya mereka-mereka inilah yang jadi pemimpin, sementara kita nanti jadi kaum tetua ya. Masa iya generasi modelan kayak gini nih mau mimpin kita nantinya, sementara hitung-hitungan aja mereka nggak bisa. Saya sebagai konten kreator itu ya ngerti lah mereka buat seperti itu tuh ya palingan cuman konten. Tapi kalau kalian perhatikan ya, yang beneran itu memang ada ya. Bahkan matematika dasar itu beneran nggak bisa. Nggak bisa matematika nggak apa-apa bang. Mungkin pinternya di ilmu yang lain. Loh ini saya ngomongin matematika dasar loh. Nggak basin, cos, tangen, pi 22/7. Nggak. Ini cuman masalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Itu ya kamu kerja di sektor manapun. Bahkan misalkan sektor yang nggak perlu hitung-hitungan seperti ngelukis atau seperti desain grafis. Itu kamu tetap butuh kok yang namanya perkalian dasar, perhitungan dasar. Sekarang gimana caranya kamu bisa ngitung artboard yang bener buat klien kalau hitung-hitungan dasar aja nggak bisa? Gimana caranya kamu kasih harga yang pas, yang tepat buat kliennya? Karena hitungan kan nggak cuma harga, ada pajak di sana, ada hitungan fee aplikasi di mana. Salah-salah ngasih harga malah rugi loh. Oke, buat bocil-bocil TikTok yang sekarang lagi berkembang, apakah kalian mikirnya itu nggak perlu belajar lagi nih? Karena belajar itu nggak bikin kaya. Jadi mending dandan tebel dan skincarean ya, biar kelihatan cantik dan bisa macarin cowok kaya. Atau yang cowok biar keren, mirip opa-opa Korea. Apa itu yang ada di otak kalian? Kalian tahu nggak? Kalau kalian pikir dengan dandan cantik, terus bisa dapetin cowok yang tajir, yang gajinya 20-30 juta per bulan, dengan modal cantik doang, ya kalian salah. Karena gini loh, orang yang punya gaji 20-30 juta, biasanya tuh dunianya udah beda banget ya sama kalian yang masih di level suka sama tren di TikTok. Mereka juga mungkin udah terbiasa ya ngelihat cewek cantik di sekitarannya, terutama yang gajinya setara 20-30 jutaan. Ujung-ujungnya sih mereka itu kalau cari pasangan ya nggak jauh-jauh beda lah dari lingkungannya. Nggak ada tuh tiba-tiba naksir kamu yang gajinya UMR aja nggak nyampe.
beda dunia, Dek. I mean lingkungan kalian itu ya memang udah beda. Dan ini nggak soal ekonomi aja ya. Cara pandangnya beda, bahasanya tuh juga udah beda. Seriusan aneh loh, dan kalian mungkin nggak akan paham sama calon pasangan kamu yang gajinya 20-30 jutaan. Mereka mungkin bahas ekonomi dunia. Mereka bahas kalau punya duit 500 juta mau diinvest kemana. Sementara kalian berusaha menjelaskan yang namanya joget pargoy. Dan tren terbaru TikTok tuh kayak apa? Ya nggak nyambung ya. Mereka yang punya gaji 20-30 jutaan, ini biasanya itu juga cari pasangan yang bisa nge-leverage diri mereka. Misalkan kalau si cowok ini ternyata pengusaha, itu kan nyarinya yang ya paling gampang mbak-mbak pegawai bank lah. Kenapa? Ya karena dengan mereka punya pasangan pegawai bank, bisa aja mereka dapetin tuh yang namanya kredit lunak, bunganya ringan. Mereka juga bisa nih minta bantuan si pegawai bank tersebut untuk akses bunga-bunga tertentu yang hanya dimiliki oleh pegawai bank aja. Atau mereka itu juga bisa minta beberapa rumah lelang murah yang bisa mereka beli buat nambah cuannya. Sekarang saya kembalikan ke kalian, kalau gaji kalian cuma UMR atau di bawah UMR dan kerja di sektor-sektor yang nggak penting atau sektor-sektor yang nggak bisa leverage diri mereka, mungkin nggak mau sama kalian cuman dengan modal cantik doang. Terus ada juga ya yang dia pinter cari uang, pendapatannya 20 juta habis, 30 juta habis. Jadi tipe orang yang nggak bisa pegang uang, tapi cari uangnya pinter. Apakah mungkin milih kamu yang niatnya cuma numpang hidup doang? Niatnya cuma mau dinafkahi 10 juta per bulan? Ya mungkin enggak ya. Karena orang-orang kayak gini pasti nyari seseorang yang bisa pegang uang, bisa jaga keuangan mereka biar tetap utuh. Tabungan banyak. Ya kalau kerjaan kalian itu kasir, teller bank, atau ya di sektor-sektor keuangan yang lain lah. Ya bisa banget nih dipilih sama orang-orang modelan yang kayak gini nih, yang nggak bisa nyimpen uangnya. Karena di pikiran mereka akan nganggep ya dengan bersama kamu bakalan bisa jagain uang mereka. Karena kalau mereka pegang uang sendiri, boros. Tapi ini beda kalau kalian cuman numpang hidup doang. Cuman mau dinafkahi doang. 20 juta per bulan, 30 juta per bulan. Ya buat apa? Mending uangnya buat seneng-seneng dia sendiri, ya nggak? Sisanya, kalau kalian cuman modal kecantikan doang, tapi otaknya nol, ya mungkin kalian cuman bisa dipacarin doang, tapi dinikahin mah kagak. Itulah kenapa ilmu itu penting ya. Setidaknya ilmu dasar itu punya. Matematika dasar bisa, bahasa Inggris dasar bisa. Nggak perlu jago, sekedar bisa itu udah oke loh. Karena zaman saya dulu itu banyak loh yang sekolahnya tuh suka lompat pager. Atau ya jam pelajaran malah mampir ke kantin atau ke UKS. Kalau pengalaman saya pribadi sih, saya waktu bolos kelas itu ya main-main ke perpustakaan lah atau ke Gramedia. Tapi ya kita semua itu hitungan dasar ngerti dek. Loh sekarang gimana caranya kalian bisa kerja di perbankan, bisa kerja di perhotelan, di perusahaan besar, kalau hitung-hitungan dasar aja ngawur. Ini saya jadi mikir ya, apakah maraknya bocil-bocil yang seneng skincarean ini karena agenda marketing dari para penjual skincare? Apa jangan-jangan memang ada hubungannya dengan skincare dari Cina yang abal-abal, yang mereknya nggak jelas, yang overclaim? Dan mereka tuh menjanjikan kecantikan, padahal ya itu cuman bahan kimia yang berbahaya. Dan kalian nih, adik-adik sekalian yang jadi sasaran utamanya. Dan memang satu kasus yang saya ketahui, ada loh yang adik-adik ini rela untuk beli skincare pakai pay letter. Seolah-olah tuh cantik itu nomor satu, pendidikan nomor sekian. Penting nggak sih kita bahas per skincarean kayak gini? Tapi kayaknya nggak penting ya, udah banyak yang bahas kan? Apalagi seteru dokter-dokter skincare. Yang satu pakai topeng, yang satu pamer kekayaan. Tapi masalah mereka berdua nggak selesai-selesai. Yang ujungnya palingan ya cuman branding aja buat mereka lancar jualan doang. Korbannya siapa? Ya kalian tuh adik-adik yang doyan sama skincare. Yang doyan mempercantik diri. Dan ini catatan ya buat para orang tua yang mungkin seusia saya, umur 30-an tahun, yang punya anak usia SMP dan udah seneng sama skincare. Ya buat apa pak? SMP itu masih bocil loh, masih umur 12-13 tahun ya.
Saya pikir skincare belum perlu ya, karena wajah mereka ini kan wajah alami dan memang perlu berkembang dengan cara alami, nggak perlu dibus pakai skincare, kecuali kalau dia udah masuk 18, 19, 20, 25 itu ya oke lah ditambah skincare biar awet muda. Tapi kalau masih kecil, apalagi ada skincare untuk bayi, ini udah konyol banget lah. Apalagi kalian para orang tua ini malah membelikan anak kalian skincare yang bisa jadi isinya bahan kimia yang akhirnya ngerusak wajah mereka dan ngerusak masa depan mereka. Gimana menurut kamu? Apakah kamu setuju buat mentingin pendidikan anakmu ketimbang skincare buat mereka?